Selamat sore, sahabat Lokal News, dimanapun Anda berada. Sore hari ini di studio Lokal News kedatangan tamu spesial ya. Siapa dia? Ibu Dewan dari fraksi PKS ya. Dengan Ibu Sita. Bu, selamat sore Bu. Sore. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Iya. sehat. Tema yang akan kita usung pada sore hari ini yaitu mengenai lingkungan ya Bu. Lingkungan penanganan banjir di Kota Cilegon. Selama ini saya lihat Ibu Dewan dari fraksi PKS ini, Bu Sita ini aktif sekali ya melakukan kunjungan-kunjungan, begitu kemudian mendorong dinas pekerjaan umum untuk terus bergerak gitu melakukan perubahan-perubahan, tentunya penanganan banjir gitu ya Bu ya. Untuk kita ngobrol sebelum jauh ke sana ya. Mungkin pemirsa penasaran ya siapakah beliau? Perkenalkan diri dulu Bu, kemudian menyapa pemirsa gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akang Dul Teteh Sedanten, sahabat Lokal News. Perkenalkan, nama saya Koidatu Sita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Berada di sekarang amannya ditempatkan sebagai Sekretaris Komisi 2. Mungkin saja ya, dan sekaligus sekretaris fraksi PKS juga. Wah, luar biasa ya. Baik Ibu, saya lihat di media sosial Ibu ini aktif sekali ya. Kunjungan terus mengarahkan begitu dinas pekerjaan umum untuk terus bergerak begitu, menangani persoalan banjir yang ada di Kota Cilegon. Mungkin lebih nyaman kita lepas dulu ya Bu ya. Iya, boleh. Sama. Iya. Bu, bisa dijelaskan ya Bu, gambaran banjir pada masa lalu gitu Bu. Terus kemudian apa sih penyebabnya banjir yang terjadi di Kota Cilegon ini? Karena kalau tidak salah tahun 2018 banjir besar-besaran terjadi di Kota Baja ini. Silakan Ibu. Ya, jadi banjir ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah Kota Cilegon dan harus menjadikan perhatian juga kepada Pemkot untuk menangani masalah banjir. Betul apa yang dikatakan Kang Hasidi ya. Memang tahun 2017, 2019, 2020 kemarin itu mencapai 6 kecamatan. Wow, jadi yang aman itu kecamatan Citangkel dan kecamatan Cilegon. Sedangkan 2018 itu memang yang paling parah sekali. Paling parah itu semua kecamatan. 8 kecamatan seluruh Kota Cilegon mengalami kebanjiran. Yang tadinya tidak pernah banjir itu sekarang kalau 2018 itu luar biasa itu menerjang seluruh Kota Cilegon. Itu banjir terparah ketika tahun 2018 di Kota Cilegon. Ya. Iya. Pada saat itu saya tidak ada di Kota Cilegon Bu. Gitu ya. Lagi acara Hari Pers Nasional saat itu. Tapi informasinya nyampe Bu. Gitu. Luar biasa. Bu, sebenarnya penyebabnya apa sih? Begitu. Jadi ya penyebabnya itu yang pertama intensitas curah hujan yang cukup tinggi mungkin itu ya. Salah satunya. Sehingga membuat kedua itu kapasitas saluran air atau sungai drainase ya itu belum cukup untuk menampung aliran air ketika curah hujan cukup tinggi itu belum bisa, akhirnya meluap kemana-mana. Itu yang kedua. Kemudian di Kota Cilegon ini memang ada wilayah topografinya berbentuk cekungan. Jadi seperti di Kecamatan Jombang itu di daerah Ling Sawah Besar, kemudian Ling Rokal, ada juga di daerah Taman Sari itu ya, Ling Batu Bolong gitu. Itu cekungan, itu berupa topografi berupa cekungan. Jadi memang daerahnya itu topografinya berbeda dengan wilayah yang lain gitu. Itu salah satu penyebabnya. Kalau kita lihat secara bahasa ya, Cilegon ini cai dan Legon itu legokan begitu, kubangan begitu ya. Artinya asal usulnya asal usulnya begitu. Nah, mungkin itu juga salah satu filosofi ya. Bisa jadi sebetulnya. Oke Bu, selanjutnya tuh Bu Sita ini kan, Bu Dewan ini kan dapilnya kan ada 2 ya Bu ya? Iya, 2 dapil. Di Jombang Purwakarta nih. Iya, Kecamatan Jombang. Kecamatan Jombang Purwakarta. Secara umum nih ya Bu ya, Kota Cilegon kan banjir terjadi. Khususnya kan di Jombang Purwakarta ini kan ada beberapa titik dan ini bagaimana sih penyelesaiannya Bu? Iya, memang saya mewakili daerah pilihan di Kecamatan Jombang dan Purwakarta ini yang paling banyak itu di Kecamatan Jombang. Jadi Kecamatan Jombang itu ada 26 titik, kurang lebihnya seperti itu, dan di Purwakarta ada 16 titik. Untuk lokasi titik-titiknya itu saya kurang
hafal gitu kan, itu teknisnya ada di dinas terkait lah ya, dinas PI gitu kan. Untuk penanganan seperti apa gitu kan. Jadi tadi itu ya, ketika intensitas curah hujan tinggi, penanganan yang pertama itu harus diperluas. Saluran air atau sungai atau drainase itu harus diperlebar, diperluas. Untuk bisa aliran air itu bisa jalannya gitu ya, saluran airnya gitu. Yang kedua itu tadi itu wilayah topografi yang cekungan itu harus dikasih sodetan, berupa dikasih sodetan, jadi biar bisa berjalan itu air gitu kan, tidak berada di cekungan tersebut gitu tuh. Dan memang harus dibuat tandon juga yang ketiga itu pasti tuh tandon, tanggul, TPT gitu kan. Bisa juga untuk sumur resapan Kang. Jadi sumur resapan. Iya, sumur resapan. Jadi sumur resapan itu walaupun kurang efektif, tapi setidaknya itu luar biasa. Bisa air yang tergenang itu tidak terlalu lama di dataran gitu kan, jadi bisa meresap gitu. Itu cukup ampuh juga sumur resapan itu. Karena saya sudah mengadvokasi keterkaitan untuk bagian wilayah yang itu gitu kan, di titik kebanjiran itu dengan sumur resapan itu efektif juga. Efektif gitu. ya Bu ya? Iya, lumayan efektif lah. Selain memperbesar drainase yang tadi saya sebutkan. Itu untuk cara penyelesaiannya gitu kan. Kemudian tandon di wilayah Jombang Purwakarta ini kan ada beberapa titik lah begitu ya yang ada. Saat ini Bu, gimana tuh Bu? Sudah efektif atau memang perlu ditambah lagi nih tandon? Ya, jadi sebenarnya untuk tandon ini sudah efektif ya. Tapi ketika 2018 yang lalu yang banjirnya luar biasa, ini menyebabkan jebol tuh, runtuh ya, karena intensitas airnya luar biasa gitu. Nah, ini kan berarti kan harus dilakukan kajian secara komprehensif terkait untuk teknis penanganan banjir ini seperti apa. Jadi harus menyeluruh. Artinya jadi barometer ya Bu ya? Iya betul. Banjir di 2018 itu ya? Betul. Jadi nanti kedepannya harus dikaji secara komprehensif, teknis untuk penanganan seperti apa gitu kan, sebagai acuan kita nanti kedepannya jangan sampai terjadi lagi terulang kembali di 2018 gitu. DPRD ini kan sebagai kontrol ya Bu ya? Sebagai kontrol terhadap eksekutif gitu kan, legislatif maksudnya. Terhadap eksekutif, kita kan legislatif. Legislatif ya, terbalik ya Bu ya? Kembali. Bro, gini jadi saya. Tentang itu Bu, tindakan terhadap stakeholder terkait nih Bu, selama ini seperti apa Bu? Nah, saran-saran. Ya, untuk stakeholder ini sebenarnya sudah dilakukan tercipta ya koordinasi, komunikasi, akan tetapi belum maksimal, belum optimal. Yang saya seperti itu, karena fungsi kita di legislatif itu kan 3, penganggaran, pengawasan, dan pembuatan perda. Nah, ketika kita mengawasi terkait memantau yang terjadi di lapangan untuk masalah stakeholder seperti apa, koordinasi dengan dinas terkait dengan pemerintah Kota Cilegon, ini belum dilakukan secara maksimal, belum optimal. Kalau misalnya seperti itu. Untuk ke depan nih seperti apa nih Bu? Dilakukan secara intens komunikasi dan koordinasinya. Yang tadi itu dibangun lagi koordinasinya, kedepannya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Apalagi ini kan tagline-nya Cilegon modern dan bermartabat ya begitu ya. Mudah-mudahan penyelesaian banjir ini segera diselesaikan gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian sahabat Lokal News, dimanapun Anda berada, seru sekali perbincangan kita pada sore hari ini ya. Selanjutnya tentang saran anggota DPRD nih Bu, penyelesaiannya nih ke depan ini seperti apa gitu? Iya, saya sebagai anggota Dewan DPRD melihatnya untuk penanganan banjirnya tadi saya sebutkan sebelumnya itu, pertama memang kita harus mencukupi, harus memiliki sebuah kajian komprehensif terkait pendanaan juga. Anggaran ya. Jadi anggaran untuk penanganan banjir ini juga harus dipikirkan. Selain tentunya dengan perencanaan, penganggaran juga ini harus dilakukan di titik-titik mana yang rawan kebanjiran, karena tanpa ada anggaran juga akan sulit untuk terrealisasi atau terwujud untuk meminimalisir kebanjiran begitu. Gitu ya. Iya. Artinya butuh dana ya gitu ya. Iya, tetap itu membutuhkan dana dan anggaran gitu kan, dan tentunya fungsi controlling kita. Gitu kan. Sesuai nggak nanti apa yang kita
anggarkan sesuai dengan yang kita rencanakan, ini tetap harus dikawal, harus dipantau gitu kan, gitu. Kemudian anggaran yang dibutuhkan nih Bu ya untuk penanganan banjir ini, apakah dirasa sudah efektif nih Bu setelah beberapa tahun ini kan diterjang pandemi COVID-19 Oh ya? iya. Belum efektif. Belum efektif ya? Belum efektif. Kenapa saya bilang belum efektif? Karena ketika kita ingin meminimalisir kebanjiran, dengan adanya instruksi ya, bukan instruksi ya, sebuah dari perintah pusat gitu kan, di mana anggaran itu direfocusing untuk penanganan COVID. Wah, Jadi yang seharusnya untuk infrastruktur itu yang harus dilakukan sesuai di tahun 2020, tapi karena ada pandemi menerjang sampai sekarang ini, jadi itu dipangkas. Wah. Tidak 100% menyerap untuk infrastruktur. Jadi Fokus dibagi-bagi gitu ya ke penanganan direfocusing. COVID gitu ya. Buat penanganan COVID ini gitu. Jadi dibagi-bagi untuk di bidang infrastruktur dan buat penanganan COVID tadi itu. Makanya belum efektif kita untuk melakukan menangani masalah kebanjiran karena anggaran tadi sudah ini bergeser untuk penanganan COVID. Kemudian kan COVID ini kan mudah-mudahan ya Bu ya. Kita doa bersama ya sahabat Lokal News. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin, begitu. amin ya Allah. Amin. Kemudian ke depan ini seperti apa nih Bu? Teknis anggaran gitu, saran-saran dari DPRD ini seperti apa? Ya, teknisnya sih yang tadi disebutkan sebelumnya, ini kan memang harus perlu dikaji lagi secara komprehensif terkait pendanaannya, terhadap pengawasannya gitu kan. Karena memang banjir ini kan salah satu masalah yang dihadapi mungkin bukan Pemkot Cilegon juga ya, mungkin di beberapa daerah lainnya juga gitu kan. Walaupun ini sebagai bencana alam, akan tapi kan kita harus ini ya memiliki upaya-upaya yang mesti dilakukan agar bisa meminimalisir kebanjiran tersebut gitu. Ini kita melakukan koordinasi dengan segala stakeholder yang ada, pemerintah dari provinsi juga pasti kita akan, kalau ketika kita kekurangan anggaran dari APBD kota, ya kita bisa meminta bantuan keuangan dari provinsi gitu kan. Nah ini juga perlu dilakukan. Dan terutama juga kesadaran masyarakat, Kang. Gitu ya. Ini juga perlu dilakukan. Jadi sinergisitas oleh stakeholder yang ada itu sangat diperlukan. Jadi jangan dari pemerintah saja yang fokus untuk penanganan, tapi dari masyarakat juga. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan di sungai atau saluran air atau di drainase gitu kan, sehingga menghambat saluran air itu gitu kan. Ini juga butuh kesadaran dari masyarakat juga terkait pentingnya tentang lingkungan hidup agar tidak mengalami kebanjiran. Siap Ibu. Di Kota Cilegon ini kan daerahnya industri ya Bu ya. Betul. Sahabat Lokal News pastinya sudah tahu lah semua begitu kan. Kota industri, kota baja begitu, kota santri katanya. Termasuk juga penanganan banjir ini kan tidak semuanya nih diserahkan ke pemerintah Kota Cilegon ya Bu ya. Kemudian industri juga harus ada andil di situ gitu ya Bu. Selama ini kerjasama dengan industri atau komunikasi ini seperti apa Bu? Iya, jadi memang betul untuk menangani banjir ini tidak Pemkot sendirian, kita menggandeng industri khususnya di daerah Kecamatan Ciwandan ya. Ciwandan. Iya, karena kan industri banyaknya di daerah Kecamatan Ciwandan dan memang itu salah satu titik banjir juga di daerah Ciwandan gitu kan. Nah, ini sudah Pemkot sudah melakukan kerjasama. Bentuknya seperti apa, MOU-nya seperti apa, mungkin itu teknis ya dengan dinas terkait gitu kan, dengan pemerintah Kota Cilegon. Yang pasti kita di Pemkot ini sudah menjalin hubungan yang baik khususnya di Kecamatan Ciwandan untuk mengkomunikasikan penanganan masalah banjir ini. Bahkan ketika itu beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melakukan hearing, memanggil hampir 20 industri yang ada di Kecamatan Ciwandan untuk bersama-sama menangani masalah banjir ini seperti apa. Jadi di situ dibuat MOU-nya kan. Gitu ya, Bu. Ada kesepakatan kerjasama dari industri dengan Pemkot Cilegon seperti itu. Kemudian itu MOU sudah berjalan Bu? Sudah berjalan dan memang kita meminta para industri nih harus komitmen dan terus-menerus membangun sebuah koordinasi yang baik kepada kita gitu. Jadi tetap koordinasi ini jangan sampai lepas gitu kan. Betul. Harus dipantau gitu kan, harus dikawal. Karena
memang di beberapa titik juga ada dugaan masyarakat Ibu ya. Iya, betul. Banjir ini tidak juga floor, artinya dampak dari apa ya, warga membuang sampah begitu. Iya, betul. Kemudian juga di Ciwandan ada dugaan juga penyebabnya industri nih Iya. yang muncul nih. Gimana itu Bu? Iya, jadi gini, memang banyak faktor ya yang tadi saya sebutkan penyebab kebanjiran itu terjadi. Memang beralih fungsinya lahan tanah yang tadinya pertanian atau persawahan dirubah menjadi pemukiman penduduk, kemudian, menjadi perumahan, menjadi industri bahkan. Nah, ini mungkin salah satu ini ya penyebabnya juga. Mungkin ke depan nanti dibuat AMDAL ya. AMDAL-nya ini harus benar-benar perizinannya itu diperketat lah ya, dalam arti jangan sampai ketika itu ingin dibentuk atau dibangun sebuah perumahan atau industri, ini ada MOU nanti gitu kan, seperti apa AMDAL-nya, begitu kan, perizinannya seperti apa gitu kan, apakah mengganggu lingkungan di sekitar, entah itu nanti menimbulkan polusi gitu kan. Ini juga harus dicermati oleh Pemkot Cilegon. Jangan sampai hanya keuntungan saja yang diambil, tapi tetap harus melihat sisi dari nilai-nilai norma di masyarakat seperti apa begitu kan. Iya. Terima kasih Bu Dewan. Iya. Obrolnya asik sekali ya Bu ya. Iya. Oh, iya. Beberapa waktu yang lalu kan saya melihat juga di media sosial ya Bu ya, tentang aktivitas Ibu begitu kan, mengawal dinas PU nih. Apa sih yang sudah dilakukan Bu beberapa waktu yang lalu begitu? Ya, alhamdulillah ya, inilah bentuk sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, keterkaitan untuk membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat, advokasi begitu. Dan ini perlu adanya sebuah kekompakan di antara dua lembaga ini gitu kan, sehingga bisa membantu terjadinya infrastruktur yang baik di Kota Cilegon, khususnya memang saya di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Purwakarta yang sudah dilakukan itu sudah banyak. Untuk dinas PU ya, ketika ada hasil atau hasil aspirasi atau aduan masyarakat ke saya, Bu Dewan, ini titik lokasi banjir kemarin hujan besar, ini jebol tanggulnya gitu kan, drainasenya ini apa tidak mencukupi debit air yang masuk begitu. Nah, ini alhamdulillah. Sebenarnya di sini bukan dinas PU saja sih Kang, ada dinas Perkim. Perkim ya? Iya, kalau Perkim itu untuk drainase yang kecil sekitar di perumahan. Siap. Kalau PU itu kan memperbaiki drainase yang besarnya. Ini juga sama-sama saling berbagi kewenangan tupoksinya ketika penanganan banjir itu, begitu. Alhamdulillah. Di titik mana aja Bu kemarin? Oh iya. Jadi ada di titik di daerah Jombang Kali nanti rencananya seperti itu, kemudian di daerah Kelurahan Gedong Dalem gitu, dan Kelurahan Pangurawi juga ada. Alhamdulillah di Kelurahan Pangurawi di daerah Palasem ya sudah ada sumur resapan ketika itu. Oh, gitu. Alhamdulillah yang tadinya biasanya tergenang air setelah banjir itu sehari 2 hari ini hanya beberapa jam saja itu sudah nggak ada air. Tidak ada air ya. Sudah tidak ada air. Karena artinya ada keberhasilan juga di situ ya. Betul. Jadi ada hasil yang signifikan yang ibaratnya mengurangi kebanjiran tersebut gitu. Baik. Mudah-mudahan penanganan banjir ini terus intens begitu ya dikawal oleh DPRD Kota Cilegon ya Bu ya. Baik Bu, sepertinya kita ada di penghujung acara ini ya. Obrolannya asik begitu, menginspirasi pada masyarakat Kota Cilegon khususnya begitu. Mudah-mudahan ini jadi solusi ya Bu ya ke depannya seperti itu. Barangkali ada yang disampaikan untuk sahabat lokal news masyarakat Kota Cilegon, dipersilakan Bu. Ya, untuk sahabat lokal news di daerah Cilegon dan sekitarnya, dalam kita menjaga lingkungan ini bukan saja tugas pemerintah Kota Cilegon, akan tapi masyarakat juga ada kerjasamanya yang baik dengan kita semua sebagai di pemerintahan Kota Cilegon, harus bersama-sama bersinergi untuk menuntaskan masalah kebanjiran. Maka dari itu, mari kita bangun Kota Cilegon agar lebih asri, lebih sejuk, lebih bersih, dan tentunya bebas banjir. Siap, Bu Dewan. Semangat sekali ya. Semangat. Baik, terima kasih Bu Dewan atas kehadirannya di studio kita. Mudah-mudahan ini jadi sebuah solusi, inspirasi untuk masyarakat Cilegon. Masyarakat Cilegon tetap optimis ya untuk menangani persoalan banjir ini. Terima kasih.
Saya Hasidi, host Local News, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dewan. Ya, sama-sama. Kang Sukses. Hasidi. Amin.